Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, hidup ibu kambing dan ketujuh anaknya yang bahagia di kota pesisir dengan vegetasi yang sangat subur. Ketujuh anak kambing berjalan ke sekolah dengan gembira setiap pagi. Mereka berpegangan tangan saat berjalan menuju ke sekolah. Ada apa? Perjalanan sekolah, perjalanan sekolah. Perjalanan sekolah? Kemana? Ke tempat yang jauh sekali, Paris. Paris? Seperti di Paris, Perancis? Yeay! Anak-anak kambing sangat bersemangat dengan perjalanan ini. Mereka tidak sabar ingin segera pulang dan memberitahu kabar baik ini kepada ibu mereka. Siapapun yang sampai duluan di rumah, beritahu ibu tentang berita ini. Mereka semua berlari pulang secepat mungkin, dan saat mereka tiba, jantung mereka berdebar sangat kencang. Ibu! Apa yang terjadi? Ada perjalanan ke Paris bersama sekolah. Itu bagus. Kalian harus mencari tahu tentang Paris. Di mana kami bisa mendapatkan informasi tentang Paris? Kita akan mencari tahu informasi itu di internet. Keesokan harinya, mereka mencetak semua informasi itu dan membacanya. Wow, museum terbesar di dunia ada di Paris dan namanya Louvre. Kita harus pergi melihatnya. Tapi kita tidak bisa menjelajahi semuanya. Kenapa tidak? Ukurannya sebesar 10 lapangan sepak bola. Jika kita melihat semua karya seni di sana dalam waktu 1 menit, akan butuh waktu 73 hari untuk bisa melihat semuanya. Tapi ada satu karya seni yang harus kita lihat, lukisan Mona Lisa. Wow, aku sudah tidak sabar. Bagaimana dengan yang ini? Ada 470.000 pohon di Paris. Itu banyak sekali. Di sana juga terdapat 173 museum dan 450 taman. Benar-benar kota budaya. Jangan lupakan Menara Eiffel dan Notre Dame. Jutaan turis datang ke sana setiap tahunnya. Aku baru saja membaca soal itu. Kita harus pergi melihat kedua tempat itu. Ayo kita tambahkan tempat itu ke catatan kita. Besok kita akan berikan ke Pak Guru. Anak-anak kambing menulis semua informasi itu sampai larut malam. Keesokan harinya, mereka memberitahu guru mereka tentang apa yang sudah mereka pelajari. Bagus sekali anak-anak. Bapak akan menyusun jadwal perjalanan kita berdasarkan catatan dari kalian. Akhirnya, tiba waktunya untuk berangkat ke Paris. Anak-anak kambing pergi tidur dengan cepat malam itu. Tapi mereka tidak bisa tidur. Mereka bolak-balik di tempat tidur. Mereka pergi ke bandara. Mereka sangat senang bisa naik pesawat untuk pertama kalinya. Yeay, kita terbang. Penerbangannya berjalan dengan lancar. Para murid saling mengobrol. Kemudian, salah satu anak kambing merasa melihat sosok yang tidak asing. Duduk di baris belakang, mencoba membuat dirinya tampak berbeda. Saat dia perhatikan dengan seksama, dia menyadari kalau itu adalah serigala jahat.
Dia memakai kumis palsu dan kacamata. Tapi telinganya yang panjang dan giginya yang tajam membuatnya bisa dikenali. Hei, coba lihat ke kursi belakang, tapi jangan terlalu ketara. Bukankah itu si serigala jahat? Tidak mungkin. Apa yang dia lakukan di sini? Aku ingin tahu apa yang sedang ia rencanakan. Oh, tidak. Mereka mungkin bisa mengenaliku. Apa yang dilakukan anak-anak kambing itu di sini? Aku harus sembunyi sekarang. Serigala jahat turun dari kursinya dan pergi ke kamar kecil. Dia tidak keluar sampai pesawat mendarat. Begitu mereka tiba di Paris, mereka pergi menuju ke hotel. Serigala jahat mengikuti mereka sambil tersenyum licik. Jadi, kita bertemu lagi. Bersenang-senanglah selagi kalian bisa, anak kambing nakal. Dia yang tertawa terakhir akan tertawa paling keras. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah Menara Eiffel. Mereka berdiri di bawah menara itu dengan penuh rasa kagum karena tinggi dari menara itu. Ini terlihat lebih bagus dibandingkan yang di buku. Ayo, kita naik ke atas menara ini dan melihat pemandangan. Pemandangan dari puncak menara sangat indah, dan semuanya tampak sangat kecil. Setelah mereka makan, mereka langsung pergi ke Museum Louvre. Pak Guru, kenapa di sini ramai sekali? Museum adalah tempat di mana benda-benda berharga disimpan. Jadi banyak orang suka datang dan mengunjunginya. Museum menyimpan perjalanan sejarah dunia. Setelah mengantri, mereka membeli tiket dan masuk ke dalam museum. Serigala jahat berada tidak jauh di belakang mereka. Dia terus mengikuti mereka. Anak-anak berkeliling di museum itu. Mereka berhenti di depan setiap karya seni dan membagikan informasinya kepada teman-temannya. Guru mereka merasa sangat bangga pada mereka. Di akhir kunjungan di museum yang menyenangkan itu, mereka berhenti di depan karya seni yang paling bernilai tinggi di museum itu, lukisan Mona Lisa. Serigala jahat memanfaatkan kerumunan di sana untuk mendekati anak-anak kambing itu. Salah satu anak kambing sedang bercerita tentang Mona Lisa kepada temannya. Kau anak kambing nakal, sekarang kau tidak bisa apa-apa lagi. Sudah kuduga, itu adalah serigala jahat yang berada di pesawat. Anak-anak kambing berlarian, berteriak, dan tempat itu menjadi kacau. Kekacauan pecah. Pengunjung yang lain juga ikut berlarian ke sana kemari tanpa mengetahui apa yang terjadi. Tapi serigala jahat tetap di tempatnya. Dia memiliki niat yang berbeda. Mengambil kesempatan dari kekacauan itu, dia ingin mencuri lukisan Mona Lisa dan mencoba untuk kabur dari museum itu. Dia ingin menjual lukisan itu agar bisa menjadi kaya raya. Di tengah-tengah kebingungan itu, tidak ada yang melihat serigala jahat mencuri lukisan itu. Tapi anak kambing yang paling kecil melihat apa yang terjadi. Dia tahu dia harus menghentikan serigala jahat. Saudara-saudaraku, dengarkan suaraku supaya kalian bisa menemukanku. Anak-anak kambing yang lain mendengar suaranya dan langsung menuju ke arahnya. Apa kau baik-baik saja? Apakah penjahat itu menyakitimu? Tidak, dia kemari bukan untuk menyakiti kita. Wow, kenapa dia kabur? Dan apa itu yang ada di tangannya?
Rencananya adalah menggunakan kita untuk menciptakan pengalihan dan mencuri lukisan berharga itu. Kita harus bisa merebut lukisan itu kembali. Apa hal yang paling dibenci oleh si serigala? Mandi tentunya. Kita semua tahu kalau dia itu bau sekali. Kalau begitu, ayo kita mandikan dia. Bagaimana? Kau masih punya katapelmu, kan? Iya. Bagaimana dengan kelerengmu? Tentu saja. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Setelah selesai menyusun rencana mereka, kedua anak kambing berlari mengejar serigala. Anak kambing yang memiliki ketapel menembakkan kelereng di alat pemadaman api di lobi, tempat di mana serigala pun lari. Alat pemadam apinya langsung menyala begitu kelereng itu mengenainya. Serigala itu benar-benar dibuat kaget. Apa yang terjadi? Dari mana asalnya air ini? Aku benci basah-basahan. Kelereng lain yang ditembakkan ketapel mengenai alat pemadam api yang lain. Lantai pun jadi banjir. Serigala itu terpeleset dan terjatuh bersama lukisannya. Petugas keamanan museum langsung menangkapnya. Lukisan terkenal karya Leonardo da Vinci, Mona Lisa, dikembalikan di tempatnya semula. Kemudian di hari yang sama, manajer museum berpidato mengucapkan selamat kepada ketujuh anak kambing atas keberanian mereka dan memberikan mereka hadiah yang indah. Saat mereka pulang, ibu dan penduduk kota merasa sangat bangga. Mereka menggendong anak-anak kambing itu di pundak mereka menuju ke sekolah. Dan bagaimanakah dengan serigala jahat? Pertama, dia harus berada di rumah sakit untuk waktu yang cukup lama. Dia dituntut dengan pasal pencurian. Sebagai hukuman, dia harus membersihkan lantai museum selama 1 tahun penuh. Dia menyesali semua yang telah diperbuat, tapi semua sudah terlambat. Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.